ini adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan kepada anak buahnya. Dalam kesalahan apapun, seorang pimpinan di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus mampu untuk membimbing anggota-anggotanya, bawahan-bawahannya, untuk benar-benar nanti hadir dan tampil memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Sekalipun masyarakat itu melakukan kesalahan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila ini banyak yang minta pada saya, Bang, itu diulas tentang oknum Kapolres di Nunukan ya, yang melakukan pemukulan terhadap salah satu anggota polisi. Kemudian sudah ada video lagi, jadi anggota polisi yang bersangkutan kemudian minta maaf karena telah menyebarluaskan mengenai video pemukulan dari oknum Kapolres kepada dirinya, kepada publik. Nah, gimana sih pendapat hukumnya Rumah Pancasila? Begini, berdasarkan video ya, kita tidak melihat alat bukti lain, latar belakang daripada peristiwa. Berdasarkan video ketika oknum Kapolres melakukan penendangan terhadap Brigadir S, dan kemudian memukul satu kali sehingga yang bersangkutan jatuh, itu masuk unsur pidananya di pasal 351 tentang penganiayaan. Nah, penganiayaan ini ada macam-macam itu loh. Penganiayaan yang biasa, itu ancamannya 2 tahun 8 bulan, atau, jadi atau ya, 2 tahun 6 bulan, atau denda sebesar Rp300. Ini ancamannya. Sedangkan kalau menimbulkan luka-luka berat, itu baru ancamannya 5 tahun. Kalau menimbulkan meninggal dunia yang dianiaya, itu ancamannya 7 tahun. Kemudian kalau percobaan terhadap penganiayaan, tidak bisa untuk dipidana. Nah, kita melihat kepada fakta, Brigadir S ini bisa tampil dan yang bersangkutan tidak mengalami luka berat. Maka jelas penganiayaannya adalah penganiayaan ringan di dalam pasal 351 ayat 1. Nah, melihat kepada ancaman 2 tahun 8 bulan atau, garis bawahi atau, denda sebesar Rp300, maka pasal ini adalah alternatif. Boleh dipilih pidananya 2 tahun 8 bulan, atau boleh dipilih hanya pembayaran denda sebesar Rp300. Nah, kalau berbicara mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, maka denda Rp100 itu dihitung Rp1.000.000 saat ini. Maka pasal yang dibaca di dalam 351 ayat 1 adalah ancaman pidana 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar Rp3.000.000. Dalam pengertian, kalau terbukti penganiayaan dan dilakukan sebuah upaya hukum, penyelidikan, penyidikan, dan kemudian penuntutan ke muka persidangan, maka ancaman pidana tersebut bisa diganti dengan hanya pembayaran denda sebesar Rp3.000.000 dari Pak Kapolres kepada yang bersangkutan atau yang mengalami penganiayaan. Ini hukumnya loh ya. Secara etiknya seperti apa? Secara etik jelas ini adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak patut dilakukan oleh seorang pimpinan kepada anak buahnya. Dalam kesalahan apapun, seorang pimpinan di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus mampu untuk membimbing anggota-anggotanya, bawahan-bawahannya, untuk benar-benar nanti hadir dan tampil memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Sekalipun masyarakat itu melakukan kesalahan. Nah, kalau pimpinannya saja sudah mengajari dengan praktek yang seperti ini ya, anak buahnya sendiri ketika melakukan kesalahan, kemudian ditendangi, dipukuli, maka ke depannya anak buahnya ini akan
mengambil contoh tersebut dengan cara apa? Ketika ada masyarakat yang salah sedikit saja yang harusnya justru dilindungi, dilayani, diayomi dengan cara diberikan edukasi dan pengetahuan yang baik, justru nanti dipukulin sama anak buahnya karena mencontoh dari pimpinannya. Ini yang harus dirubah. Maka Rumah Pancasila itu sepakat dengan tindakan yang dilakukan Mabes Polri dengan mencopot sementara Kapolres Nunukan dan kemudian melakukan proses penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukannya kepada anak buahnya. Ini hukumnya terhadap Pak Kapolres. Nah, hukumnya terhadap penyebaran yang dilakukan oleh Brigadir S ini seperti apa video yang dinaikkan ke muka umum. Sebelumnya kita baca dulu nih komentar dari netizen ini terhadap permintaan maaf yang dilakukan oleh Brigadir Sony. Pertama dari Kinawa ini mengatakan, lawak banget ya, dipukulin malah nyuruh klarifikasi. Nah ini begini Mas, kita juga kan belum tahu ini. Apakah benar Brigadir S ini disuruh untuk melakukan klarifikasi atau meminta maaf? Atau sebenarnya ini adalah langsung dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri karena merasa bersalah. Jadi kalau ini disuruh untuk minta maaf memang tidak etis dan tidak patut. Tetapi kalau ini dilakukan karena sadar dirinya membuat kesalahan dalam hal ini, menurut saya pantas karena memang ini salah. Salahnya adalah satu, yang bersangkutan ini menurut keterangan yang sempat kami baca, kenapa sampai dipukulin karena melalaikan sebuah tugas yang diberikan sehingga ada rapat penting yang harus dilakukan melalui media elektronik dalam hal ini Zoom yang dilakukan Mabes Polri termasuk dengan Polres Nunukan tidak bisa diikuti oleh Kapolres karena kelalaian yang bersangkutan meninggalkan tugasnya untuk mengawasi peristiwa atau situasi yang akan dihadapi oleh Kapolres dengan Mabes Polri. Ini cerita ya, kita belum tahu juga benarnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, institusi kepolisian ini juga harus dijaga. Jadi alat bukti tentang pemukulan dan penendangan yang dilakukan ini harus langsung dilaporkan kepada Propam. Tidak perlu untuk disampaikan kepada publik gitu. Menurut pendapatnya Rumah Pancasila. Karena ini tidak pantas dan tidak elok gitu. Untuk menjaga kredibilitas daripada kepolisian, merubah marwah daripada dirinya menjadi lebih baik. Nah, nanti kalau kemudian dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian ini dibawa ke ruang sidang, dibuka untuk umum, ditonton secara bersama-sama, kemudian keluar kepada media, itu baru berbeda gitu loh. Tetapi ketika dia menaikkan sendiri, tentunya ini tidak pas ya secara etika, sehingga ketika yang bersangkutan ini meminta maaf, menurut Rumah Pancasila ini pantas. Mengajari kepada kita bahwa ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam ruang-ruang kehidupan sosial dan publik, maka kita harus berani untuk meminta maaf. Kemudian komentar kedua dari Abang Buncit, korban dilindungi, korban di bawah tekanan. Nah, saya sendiri juga percaya bahwa memang kadangkala kebanyakan ketika ada seseorang yang datang minta maaf ketika berurusan dengan hukum, ada beberapa memang di bawah penekanan. Soal ini Rumah Pancasila tidak tahu apakah di bawah tekanan ataukah tidak. Tetapi seperti yang saya uraikan di atas tadi, permintaan maaf ini patut, pantas dan layak karena yang bersangkutan sudah melakukan kesalahan juga. Kemudian ketika menyampaikan ini kepada publik yang harusnya menjadi ruang sebagai alat bukti di Propam, yang bersangkutan ini juga telah salah, tidak tepat melakukan tindakan-tindakan SOP kepolisian. Karena mereka harus mengerti tentang alat bukti itu dilindungi. Beda nanti dari pihak penyidik dan penyelidikan atau nanti di pengadilan yang menyampaikan itu kepada media. Ini berbeda. Kemudian yang terakhir dari IDOS 16, maaf di atas tekanan. Nah ini sama dengan yang atas. Kalau ditekan biasanya enak ya, tapi tekan yang lain itu. Ini hanya guyon untuk yang terakhir pendapat dari Rumah Pancasila. Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Intinya secara hukum adalah seperti itu. Tambahkan komentar Anda ya, dan jangan lupa subscribe kami. Berikan komentar-komentar dan tambahan-tambahan aturan-aturan hukum yang masih kurang, sehingga ke depan menjadi lebih baik bagi kita semua. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan semakin baik di dalam memberikan pelayanan kepada kita. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di Rumah Indonesia.
Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan